Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Zainul Rikza, NPM 03/2024-107944. Di sini saya mau mempresentasikan hasil review analisis dan perbandingan baterai di Indonesia. Disusun oleh teman-teman saya, Denis Rian Afrianto, Fahrul Rasidin, Muhammad Al-Farizi, Devan Ardiansyah, Irsyad Al-Fatah. Selanjutnya, tinjauan analisis dan perbandingan baterai di Indonesia. Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan teknologi baterai, didukung oleh sumber daya alam yang melimpah. Artikel ini membahas analisis dan perbandingan berbagai jenis baterai, termasuk lithium ion, LiFePO4, nikel kadmium, dan perak oksida, yang relevan untuk berbagai aplikasi di Indonesia. Jenis baterai dan karakteristiknya. Lithium ion. Baterai lithium ion dikenal karena kepadatan energinya yang tinggi dan daya tahannya yang bervariasi antara 5 hingga 10 tahun, menjadikannya pilihan utama dalam industri transportasi dan penyimpanan energi. LiFePO4. Baterai LiFePO4 memiliki karakteristik unik, yaitu keamanan tinggi. Baterai LFP dikenal karena stabilitas termal dan kimianya yang superior, yang mengurangi risiko kebakaran atau ledakan dibandingkan dengan jenis baterai lithium ion lainnya. Nikel kadmium. Meskipun memiliki kepadatan energi yang lebih rendah, baterai nikel kadmium tetap relevan untuk aplikasi di lingkungan ekstrim berkat daya tahannya yang baik. Perak oksida. Baterai perak oksida memiliki kepadatan energi tinggi mencapai hingga 300 watt, menjadikannya ideal untuk aplikasi kecil dan perangkat medis. Selanjutnya, tren perkembangan baterai di Indonesia. 1. Peningkatan kepadatan energi. Upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kepadatan energi baterai, memungkinkan penyimpanan energi lebih besar dalam ukuran yang lebih kecil. 2. Keamanan yang lebih baik. Keamanan baterai menjadi fokus utama, dengan percobaan difokuskan pada pengembangan bahan dan desain yang mengurangi risiko kebakaran atau kegagalan. 3. Umur panjang. Memperpanjang umur baterai adalah prioritas untuk meningkatkan efisiensi biaya dan keberlanjutan. Inovasi dalam bahan elektroda dan elektrolit bertujuan untuk mencapai siklus hidup yang lebih panjang. 4. Pengurangan biaya. Menurunkan biaya produksi baterai melalui inovasi material dan proses manufaktur menjadi tren penting untuk meningkatkan adopsi teknologi baterai. Selanjutnya, aspek ekonomi baterai. Biaya produksi. Biaya produksi baterai lithium ion masih tinggi, namun diharapkan akan menurun seiring dengan kemajuan teknologi dan skala produksi yang lebih besar. Pengembangan kendaraan listrik. Pengembangan baterai kendaraan listrik dipengaruhi oleh distribusi sumber daya dan kebijakan ekonomi. Dengan fokus pada kapasitas baterai, langkah keselamatan dan efisien bahan. Daur ulang baterai. Penerapan ekonomi sirkular menekankan pentingnya daur ulang baterai untuk efisiensi sumber daya dan keberlanjutan. Selanjutnya, perbandingan jenis baterai. Lithium ion. Potensi pasar yang paling besar. LiFePO4. Potensi pasar yang besar terutama untuk penyimpanan energi terbarukan. Nikel kadmium. Pasar yang lebih terbatas tetapi masih relevan untuk aplikasi tertentu. Perak oksida. Pasar yang lebih terbatas, ideal untuk aplikasi kecil dan perangkat medis. Prospek ke depan baterai. 1. Pengembangan teknologi. Pengembangan teknologi baterai yang terbarukan, efisien, dan ramah lingkungan. 2. Pemanfaatan bahan baku lokal. Pemanfaatan bahan baku lokal untuk meningkatkan daya saing industri baterai nasional. 3. Inovasi desain baterai. Inovasi dalam desain baterai untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi. Tantangan dan peluang.
1. Biaya produksi tinggi. Biaya produksi baterai masih tinggi, terutama untuk baterai lithium ion. 2. Kebutuhan infrastruktur pengisian daya. Kebutuhan akan infrastruktur pengisian daya yang belum merata, khususnya untuk kendaraan listrik. 3. Potensi besar. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin di industri baterai. 4. Dukungan pemerintah. Dukungan penuh dari pemerintah dan kolaborasi antara perusahaan nasional dan internasional. Data grafik perkembangan baterai. Data produksi baterai. Tabel ini memberikan gambaran umum tentang perkembangan baterai di Indonesia, menunjukkan bahwa baterai lithium ion dan lithium ion fosfat mengalami perubahan yang signifikan. Sementara penggunaan baterai perak oksida dan nikel kadmium cenderung menurun. Grafik produksi baterai. Tabel persentase aplikasi produksi baterai menunjukkan bahwa sektor kendaraan listrik dan elektronik konsumen adalah pendorong utama permintaan baterai di Indonesia. Kesimpulan, pengembangan teknologi baterai berbasis nikel di Indonesia sangat relevan mengingat potensi sumber daya alam yang melimpah. Baterai perak oksida memiliki potensi tertinggi dengan kepadatan energi mencapai 300 watt kilogram, menjadikannya ideal untuk aplikasi kecil dan perangkat medis. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin di industri baterai dengan dukungan penuh dari pemerintah dan kolaborasi antara perusahaan nasional dan internasional. Keberhasilan dalam pengembangan teknologi baterai dan infrastruktur pendukungnya dapat dicapai dengan pembangunan infrastruktur pendukung produksi seperti smelter tambang, pabrik pembuatan baterai, dan kerjasama investasi dengan negara industri di seluruh Indonesia. Ini hasil submit jurnal tersebut. Sekian dari presentasi review jurnal baterai kelompok 1. Kalau ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.